Jadi ini selain ada daftar pemilih khusus DPK juga ada TPS di lokasi khusus seperti itu. Salah satunya di lapas ya. Iya, salah satunya Kalau di gitu yang lapas. jadi KPPS-nya siapa? Kalau yang jadi KPPS-nya seperti kita pengalaman sama ini itu bisa. Ini dia tempat bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik! Ye, ye, ye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman pemilih? Bertemu lagi di podcast KPUM, podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan di channel YouTube Hukmas KPU Kota Medan. Kali ini bersama saya Ira Naulan dan teman saya ngangenin. Ya, dan saya Gina tentunya akan menemani teman pemilih semua bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Kita akan ngobrolin seputar tentang pemilu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini banyak kali ditanyain, sekarang kita jawab ya. Pokoknya jangan lupa subscribe dulu ya kan Kaulan, like dan juga komen supaya nggak ketinggalan informasi seputar pemilihan umum ataupun dari KPU Kota Medan. Kalau gitu kita kenalin seseorang yang udah nggak asing lagi, udah berapa kali di sini ya? Jadi narasumber di sini ya. 5 kali bukan? Enggak ya. Oh, enggak ya. Sudah beberapa kali tentunya, langsung aja kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Nana Mirda. Oh, bukan ya, Mbak Nana Miranti. Ganti nama belakang nanti ya. Apa kabar Mbak Nana? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana Kesibukan terakhir kesibukan? Sibuk-sibuk jambu. Kalau ada yang manis-manis jambu gitu kan, ini sibuk-sibuk jambu. Nah, kemarin ada audiensi ya Mbak Nana? Iya, kemarin kita baru audiensi ke Kemenkumham terkait yang mau kita diskusikan hari ini, pemilih di lapas dan rutan. Oh iya, ini juga ya banyak pertanyaan juga nih. Apakah mereka juga punya hak untuk memilih ya kira-kira? Tapi sebelumnya gimana nih kalau kondisi dari KPU Kota Medan sendiri juga udah sibuk juga sekarang, udah mulai sibuk? Iya, sejak kemarin di launching tahapan, kita di KPU Kabupaten Kota juga semakin mempersiapkan diri, semakin banyak rapat koordinasi, semakin banyak konsultasi sana-sini gitu, supaya mempersiapkan SDM kita di internal juga, seperti itu. Kayak hari ini saja beberapa komisioner tidak ada berada di tempat, tapi di luar kota karena melakukan rakor-rakor seperti itu. Sepi ya, karena kan ini sudah mulai masuk tahapan yang beririsan ya. Tahapannya mulai dari verifikasi partai politik, calon peserta pemilu, kemudian nanti sebentar lagi kita juga rekrutmen badan ad hoc penyelenggara di tingkat kecamatan kelurahan, juga masuk penyusunan daftar pemilih, nanti penyusunan daerah pemilihan atau dapil. Jadi tahapannya sudah semakin beririsan. Jadi masing-masing divisi sudah semakin banyak terbang-terbangnya. Terbang gitu. sana kemari gitu ya, tiap pekan ada jatahnya masing-masing Iya, gitu. betul. Ada juga kemarin ada ini ya, rapat pimpinan Mbak Nana. Iya, rapim tingkat provinsi ya, baru saja dilakukan. Jadi itu juga dalam rangka mempersiapkan dan memperkuat SDM kita di internal penyelenggara, dalam hal ini khususnya KPU gitu. Oke, tetap sehat selalu ya, meskipun banyak Amin, padat mudah-mudahan. sampai tahun 2024 nanti pasti padat, makin padat Iya, itu makin gitu ya, padat. makin dekat makin padat Kalau ya. aktivitas komisioner padat, begini gimana nih aktivitasnya? Padatnya di awal sibuk. tahun gitu, akhir pekan, Oh, gimana ya? Kayaknya lebih sibuk Kaulan kali ya? Oh enggak juga sih Enggak ya? sebenarnya. Sibuk juga sih. Kaulan dia udah selesai ya? Udah selesai kuliahnya? Oh belum ya? Sebenarnya jadi dosen ya kan? Bentar lagi dia dosen, ngangkap jabatan dong. Kaulan sibuk juga kira-kira? Enggak sih, kita bantu teman-teman di sini karena yang lagi beasiswa tata kelola pemilu itu diperbantukan ke kabupaten kota. Kebetulan di Kota Medan ini ada saya dan juga ada beberapa teman yang juga mahasiswa pasca sarjana ilmu politik Universitas Sumatera Utara. Wah, luar biasa. Berarti sama mahasiswa-mahasiswa juga turut membantu ya kegiatan kita ini. Selain sibuk tahapan kuliah, jangan lupa juga sibuk ngurus anak ya kan. Tugas utama ya. Gitu ya. Multitasking gitu Iya. sepertinya. Oke, multitasking, multitalented kayaknya ya kita ini ya. Tapi Kaulan gimana nih kalau ke narasumber deh. Jadi kalau misalnya jelang pemungutan di tanggal 14 Februari tahun 2024 ya, kalau misalnya kita, ini banyak juga pertanyaan, nggak bisa milih gitu ya karena lagi di luar kota ataupun KTP-nya nggak
daerah ya tempat dia tinggal atau Atau mungkin domisili lagi dia sakit gitu ya, bisa milih nggak atau sih lagi gitu? sakit atau lagi keluar kota kerja kuliah gitu, kira-kira bisa milih nggak ya di luar kota tersebut gitu? Bisa dong, kita fasilitasi karena diatur di undang-undang dan regulasi peraturan KPU gitu. Jadi untuk informasi mungkin selama ini yang lebih familiar itu daftar pemilih DPT gitu ya, daftar pemilih tetap seperti itu. Sebenarnya di dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya daftar pemilih tetap, tapi DPT ini juga bisa dibarengi dengan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Jadi kayak kasusnya yang dibilang sama Kak Gina sama Kak Ulan tadi, kalau seandainya tidak berada di tempat, misalnya seperti saya warga Denai Kota Medan tidak berada di Denainya karena mendapatkan tugas kemana misalnya ke Sumatera Barat misalnya seperti itu pada hari pemungutan suara, itu tetap bisa menggunakan hak pilihnya di Sumatera Barat di tempat saya ditugaskan. Itu namanya daftar pemilih tambahan seperti itu. Kalau disingkatnya DPTB. Nah, kita lebih familiarnya DPTB. Jadi diperkenankan, diperbolehkan karena ada Kalau aturannya. misalnya masyarakat gitu yang berada dalam lembaga pemasyarakatan gitu, tahanan itu punya hak pilih juga nggak, Mbak? Iya, syarat memilih itu kan usianya 17 tahun, dibuktikan dengan KTP elektroniknya, kemudian sedang tidak dicabut hak pilihnya. Selama syarat-syarat itu terpenuhi, maka setiap masyarakat di Republik Indonesia ini bisa menggunakan hak pilihnya, termasuk warga binaan di lapas dan rutan seperti itu. Jadi tetap bisa menggunakan hak pilihnya selama memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur gitu. KPU tetap harus memfasilitasi, Iya, harus berarti ya? memfasilitasi gitu. Jadi nanti untuk pemilu 2024 ini kita seperti di lapas dan rutan, tempat-tempat yang memang ada terkonsentrasi masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya, itu akan didirikan tempat pemungutan suara khusus namanya, di lokasi khusus, atau biasa dikenalnya TPS di lokasi khusus. Seperti itu. Berarti dia tempat di, khususnya ya? di dalam lapas gitu ya, bukan di Iya. luar, bukan keluar. Iya, kalau dia keluar di luar lapas kita dirikan, nanti dia nggak balik lagi. Kalau lapas pengawasannya karutan yang berarti ya. penting ya kan. Oke, kita minum dulu ya. Boleh, terima kasih. Aduh, Tahu cantik. ya. Tahu aja kita haus Iya, ya. kering dahaga. Oke, jadi ada tempat khususnya ternyata ya. Itu tempat khususnya di dalam rutannya itu sendiri atau di luar rutan gitu, Kak? Di Mbak Nana? dalam rutan, kalau di luar rutan itu tadi seperti yang saya sampaikan, nggak balik lagi takutnya warga binaannya yang menggunakan hak pilih kan. Jadi tetap berada di dalam rutan yang memang kita koordinasikan sejak sekarang. Seperti tadi Kak Ulan juga menyinggung beberapa waktu yang lalu kita melakukan koordinasi dengan Kemenkumham Sumatera Utara gitu. Itu dalam rangka juga memenuhi atau memfasilitasi warga binaan dalam menggunakan hak pilihnya nanti di tanggal 14 Februari 2024 seperti Dia kan itu. TPS khusus berarti Iya, ya? TPS di lokasi khusus. Oke, Kalau mungkin pemilu yang lalu-lalu hanya saja ada pemilih khusus DPK ya, daftar pemilih khusus seperti itu. Jadi ini selain ada daftar pemilih khusus DPK, juga ada TPS di lokasi khusus seperti itu. Salah satunya di lapas ya. Iya, Terus salah satunya kalau di gitu yang lapas. jadi KPPS-nya siapa? Kalau yang jadi KPPS-nya seperti kita pengalaman selama ini itu bisa petugas-petugas PNS yang ada di lapas dan rutan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang bertugas di lapas dan rutan juga bisa berperan sebagai KPPS nantinya. Oke, berarti para narapidana tidak bisa ya menjadi petugas. Karena kalau masyarakat kan bisa membantu tadi ya pada saat pemilu. Tapi kalau narapidana Sebenarnya kalau yang itu kan warga binaan itu ada tingkatannya ya kan. Selama dia mungkin ada yang sudah ingin bebas seperti itu, yang bisa memang bekerja sesuai dengan kemampuannya, itu diperkenankan seperti itu. Tapi selama ini biasanya karena jumlahnya tidak terlalu banyak juga TPS khusus di lapas dan rutan, jadi para bapak ibu PNS yang bertugas di lapas dan rutan itu jumlahnya masih memenuhi menjadi KPPS.
Oke, berarti nggak ada yang sulit ya untuk kita milih nanti ya. di Iya, tanggal 14 sebenarnya tinggal niatnya saja. Kita dari penyelenggara dalam hal ini KPU mungkin mencoba memfasilitasi semudah-mudahnya supaya orang bisa menggunakan hak pilihnya. Berarti kalau udah 17 tahun udah bisa milih. Terus tadi kembali ke pertanyaan yang sebelumnya nih Mbak Nana. Kan kita kalau misalnya di luar kota itu kita bisa milih ya, ataupun dimanapun gitu ya, sedang tugas ataupun kuliah. Kalau kita keluar negeri, gimana? Ini kan udah beda negara gitu ya. Iya. Bisa milih nggak? Bisa, tetap bisa. Nanti Oh, di mana petugas kita juga ada di luar negeri. Oh, ada. Sebenarnya dalam pengurusan daftar pemilih tambahan ini, ya misalnya kayak tadi berada di luar negeri, berada di luar kota, ingin menggunakan hak pilihnya. Jadi itu juga harus ada prosedur yang harus dilalui gitu, tidak hanya langsung oh saya kepengen deh nyoblos di mana di karena lagi umroh misalnya di Mekah gitu. Misalnya Saya umroh, pengen nyoblos di Mekah, ya nggak bisa langsung pada hari H langsung datang, tidak bisa. Tapi ada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti itu. Misalnya saja yang memang sudah ketahuan ingin beribadah ke Mekah suci ya, misalnya, Mekah. atau ada tugas ke luar negeri luar kota, itu biasanya kan sudah tahu jauh-jauh hari gitu kan, sudah dapat info. Jadi bisa mengurus formulir model A surat pindah memilih seperti itu. Jadi silakan nanti datangi PPS, PPK atau KPU Kabupaten Kota asal gitu. Kayak saya tadi asalnya kan dari Denai, Medan, berarti saya bisa mendatangi PPS yang ada di Denai atau PPK di Kecamatan Medan Denai atau KPU Kota Medan sendiri untuk mengurus surat pindah memilih, atau ke PPS, PPK Kabupaten Kota tujuan saya gitu, di mana tujuan saya ingin menggunakan hak pilih. Oh berarti misalnya nih sebelum hari H nih kan, atau Iya. seminggu atau 2 minggu tuh kita Syarat ketentuannya 7 hari, Oh, 7 paling hari. lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Oh nggak bisa berarti kita Kalau rencana tiba-tiba- tanggal berapa? Tanggal 10 kita ya mau keluar negeri ya? Jadi tanggal 14-nya nggak di Saya nggak Indonesia diajak gitu ya. Gimana Kak, gimana? Kalau tanggal 14 nggak di Indonesia gitu kan Iya. diliburkan ini. Kita tuh malah pengen jalan-jalan gitu Mbak. Nah, bisa nggak kita langsung milih aja di sana bawa KTP aja gitu? Itu nggak bisa. Nggak boleh karena ya, itu tetap harus tadi. prosedur yang Iya. 7 hari itu ya? Iya, paling gitu. paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi itu kita harus sudah mengurus surat formulir model A pindah memilih tadi seperti itu. Dan satu lagi, tidak hanya mengurus surat, kita yang juga harus penting ada itu harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jadi harus terdaftar dulu dalam DPT, baru bisa mengurus pindahnya gitu. Jadi kalau tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT, maka tidak bisa diurus surat pindah memilihnya seperti itu. Jadi mulai tanggal 14 Oktober yang lalu sampai nanti di bulan Juni, ini kan tahap penyusunan daftar pemilih. Jadi sebenarnya kita menghimbau masyarakat tidak hanya Kota Medan tapi seluruh Indonesia yang sudah memenuhi syarat, mari berpartisipasi untuk bisa mau peduli. Saya ini sebenarnya sudah terdaftar atau belum sih di DPT seperti itu. Katanya ada perubahan ini Mbak. Cek Iya, gimana sekarang ya? betul. Kalau kemarin kan lindungi hakmu Iya, gitu benar. ya. Jadi kalau sekarang bisa cek di cekdptonline.kpu.go.id seperti lupa itu. tuh. Diulangi lagi Mbak Nana sekali lagi. Biar kedengar. Iya ya, cekdptonline.kpu.go.id. Jadi silahkan dicek sudah terdaftar belum. Kalau memang sudah terdaftar, mau pindah, mau sakit, oh kok sakit nggak ya? Mau ya. Mau pindah atau sedang rawat inap, lagi berada di luar kota, pindah domisili, lagi bencana, masyarakat yang sedang mengalami bencana, itu bisa mengurus surat pindah memilihnya seperti itu. Jadi harus terdaftar dulu di DPT. Dan nanti datang-datang saya mau pindah memilih, terdaftar enggak? Pas dicek nggak terdaftar kan, dia komplain. Jadi nggak bisa milih Nggak jadinya bisa, ya, sayang tetap, sekali. Satu suara penting. Bukan tidak bisa milih, Iya. tidak bisa pindah memilih. Oh, betul, Kalau tidak bisa memilihnya pindah tetap milih. bisa Oh, dengan iya benar. menggunakan KTP elektronik, tapi di TPS terdekat dengan alamat yang ada di KTP-nya. Seperti itu. Udah semakin terang ya jalan Tercerahkan. kita ya. Kalau misalnya nanti ada tugas di tanggal-tanggal dekat dengan pemilu, nanti jangan lupa diurus dulu Iya, formulirnya betul. supaya bisa Tetap milih di menggunakan tempat hak pilih. kita kerja ataupun tujuan gitu ya. Kembali ke pemilih khusus tadi di lapas di rutan tadi ya, penasaran
waktu tahun-tahun sebelumnya gitu ya, tahun 2019 kemarin, gimana nih antusias Tingkat partisipasinya tingkat tinggi, partisipasinya bagaimana di sana? Apakah tinggi atau gimana? Karena banyak juga beberapa argumen di masyarakat, ngapain sih mereka milih, untuk apa gitu kan? Kan mereka udah di lapas gitu ya, kita aja yang di luar aja yang milih. Menurut Mbak Nana sendiri gimana? Iya, kemarin partisipasinya secara total sih lebih lumayan gitu, karena kan mungkin karena dekat dengan TPS seperti itu ya. Hanya saja dari jumlah penghuni lapas dan rutan itu memang tidak seluruhnya bisa kita masukkan sebagai daftar pemilih, karena dalam menyusun daftar pemilih kan harus ada beberapa elemen data yang dilengkapi. Misalnya saja harus memiliki KTP elektronik, jelas NIK-nya, jelas KK-nya, seperti itu. Jadi tidak hanya nama saja gitu kan. Sedangkan warga binaan di lapas dan rutan ini kadangkala kan tidak seluruhnya memiliki KTP elektronik seperti itu. Jadi itu yang jadi kendala, sehingga banyak juga warga yang tidak bisa kita data gitu. Misalnya seperti yang kemarin, yang lalu-lalu itu di 2019 kita hanya ada 5 TPS di lapas dan rutan. Misalnya saja di rutan di lapas kelas 1 itu padahal penghuninya kan cukup banyak, 3.000-an gitu kan. Tapi hanya ada 1 TPS kita dirikan, karena itu tadi terkendala dengan pemenuhan kelengkapan elemen data supaya dimasukkan sebagai daftar pemilih. Berarti semua orang punya hak untuk memilih, asal itu tadi syaratnya 17 tahun ke atas, terus punya data yang lengkap ya. Iya, betul. KPU wajib memfasilitasi ya. Baik, berarti kita nggak jadi healing nih tanggal 14. Jangan ya. Healing boleh. Setelah tapi pilih itu mungkin tadi ya. coblos dulu. Atau Mbak Gina mau jadi petugas KPPS? Boleh sih Iya kan? Betul. Bisa ya? Iya. Jadi Bisa. petugas KPPS atau PPK, PPS juga bisa. Itu terbuka untuk semuanya, umum, semua volunteer bisa. ya? Iya. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Nana untuk informasinya. Waduh, ini informasinya sangat bagus sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM kita, DM ya, bener. Jadi udah terjawab semuanya ya. Jangan lupa milih tentunya di tanggal 14 Februari 2024. Mbak Nana nanti hadir lagi ya. Pokoknya masih banyak pertanyaan kita ya. Insya Allah. Kalau diundang kita siap hadir. Oke. Ini undangannya nggak sampai-sampai. Sampai, tapi langsung by ini ya. WA ya. WA. Oke, kalau gitu tetap terus saksikan podcast KPWM ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen supaya nggak ketinggalan untuk bisa bertemu dengan narasumber yang sangat kece dan juga luar biasa. Kalau begitu kita balik ya, Kita pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeah.